Sahabatku di dalam Tuhan, agungkan dan masyhurkanlah nama Tuhan. Dia telah menolong kita, pertolongannya sangat terbukti. Dan hari ini, Dia mau menolong, menuntun kita di jalannya berdasar pada firman yang akan kita baca renungkan saat ini. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Singkapkanlah kebenaran firman itu melalui hamba-Mu, biar Engkau taruh kuasa-Mu kepada hamba-Mu supaya dapat memperkatakan apa kehendak-Mu, dan jamah semua yang mengikuti pelayanan ini supaya punya hati yang siap menerima firman dan melakukan firman itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman hari ini dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Begini dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman hari ini memberitahukan bahwa terkadang manusia tak mengetahui, tak mengerti, dan tak memahami apa yang disampaikan Tuhan dalam hidup ini. Pertanda memang manusia sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh perempuan Samaria, meresponi apa yang disampaikan Yesus. Tidak mungkin Yesus bisa memberikan air hidup, sebab Yesus tidak punya timbah dan sumur amat dalam. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, Engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Yesus berbicara tentang air rohani, tetapi perempuan itu berbicara tentang air jasmani. Bahkan dilanjutkan dengan berkata, adakah Engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Pernyataan perempuan Samaria ini menegaskan tentang hal sumur itu adalah milik orang Samaria yang diwariskan oleh Yakub. Di samping Yesus tidak punya timbah untuk menimba air, Yesus juga orang Yahudi, tidak memiliki hak atas sumber air dari sumur itu. Sahabatku di dalam Tuhan, dari bagian firman ini disampaikan kepada kita bahwa air adalah kebutuhan yang sangat vital bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia. Karena itu selalu berupaya untuk mendapatkan air yang terbaik. Semua sumber air harus dipelihara, dirawat, dijaga kebersihan dan kelestariannya, serta dibagi untuk kepentingan bersama. Kehadiran Yesus untuk bercakap dengan perempuan Samaria untuk membuka cara berpikir, bersikap terbuka, jujur untuk menyelamatkan manusia yang berpikir sempit, mencurigai, mewarisi dendam dan kebencian seperti orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus hadir untuk mempertemukan dan mendamaikan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia, untuk memberikan air kehidupan, memberikan kehidupan kekal
yang mengubahkan dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Kita yang telah diubahkan dan diselamatkan, jangan lagi berpikir sempit dari dan berdasar pikiran kita manusia, tapi harus berpikir lebih luas dan terbuka berdasar pikirannya Tuhan yang bersumber dari firman, supaya kita tidak salah mengambil keputusan dan tidak salah dalam bertindak. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini bukan sekedar diberitakan, tapi biar ini ada kuasa yang menguasai kami, sehingga kami dapat hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Dan semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan berkati mereka dalam nama Yesus. Beri hati yang selalu siap, rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman, sehingga pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike terus diikuti dan diikuti oleh banyak orang di mana saja, sehingga pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Dan untuk itu diberkati tim multimedia, diberkati semua perangkat pelayan, diaken, penatua, para pendeta, komisi kategorial BIPRA, komisi-komisi kerja, kelompok pelayanan lansia, dan penasihat majelis, UPK BIPRA, panitia-panitia yang ada, semua diberkati. Baik yang ada di Gemim Bukit Moria Rike, Manado, tapi juga di jemaat-jemaat lain di seluruh wilayah pelayanan Gemim, di arah jemaat, aras wilayah dan aras sinode, semua diberkati. Seluruh jemaat Tuhan diberkati. Dan bahkan program pelayanan yang ada untuk pembangunan rumah Tuhan di Bukit Moria Rike, Tuhan terus pakai panitia, pakai para pekerja, pakai seluruh perangkat pelayan dan jemaat untuk terus bergandengan tangan, bersatu padu untuk bersama-sama kerja dan sama-sama kerja sehingga semua sukses. Pembangunan rumah Tuhan ini dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan perintahkan berkat-berkat datang mengalir, sehingga semua yang dibutuhkan selalu ada, karena ada sumber berkat dari Tuhan yang Tuhan datangkan di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Semua umat Tuhan yang berjuang di tempat kerja masing-masing, Tuhan jamah biar sukses, sehingga semua yang diusahakan datangkan rezeki, kemujuran, keberuntungan. Dan Tuhan berkati juga semua jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang ada di jemaat di sini dan bahkan yang ada di luar daerah, bahkan di luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, Tuhan berkati, beri sukses di tempat di mana mereka berjuang berkarya, sehingga sukses itu datangkan sukacita, keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, yang ada di daerah kami. Biar Tuhan pakai jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Dan seluruh masyarakat yang ada menopang pemerintah yang ada, khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini, yang ada di kabupaten kota, dan bahkan yang ada khususnya di kota Manado ini. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Tuhan menyertaimu di setiap persoalan. Dia menguatkan, memberi kemenangan, dan memberkati keluargamu kini dan seterusnya. Amin. Trims.
Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.